Jadi kayak ini kamera dibekali dengan profile picture baru, capek-capek didesain juga menggunakan dua lensa, tapi begitu pakai profile picture yang baru, lensa yang satu jadi useless gitu. Ini gimana ya? Aneh sih menurut gua. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri dan gue tahu beberapa kekurangan yang nggak pernah dibahas di video orang-orang. Ini yang paling bikin gue sedih sih sebenarnya. Bikin kayak begitu tahu, wah cukup kaget. Kok nggak bisa nih kameranya begini nih? Wah kacau nih. Balik lagi di channel Tengkatros, Di episode kali ini gue nggak mau ngebahas motor, tapi ngebahas kamera. Ya, ini dia kameranya, Pocket 4P. Menurut gue ini adalah salah satu kamera yang harus dipunyain sama semua anak motor. Kenapa? Karena yang pertama modelnya compact, bisa dilipat-lipat, gampang dimasukinnya. Dan yang kedua, kualitasnya itu menurut gue udah cukup oke. Bisa lah ngimbangin dikit-dikit kamera mirrorless gitu. Ditambah barang ini juga sekarang, ini baru-baru launching ya, udah cukup langka yang menyebabkan harganya naik. Sebenarnya yang gue punya ini adalah Pocket 4P yang versi combo. Kalau nggak salah tuh gue beli harganya 12 juta 700-an. Yang sekarang versi standarnya aja harganya udah jadi segitu. Dan yang versi kombonya gue pernah nemu harganya hampir 18 juta. Gue beruntung banget dapat ini karena gue beli duluan ya. Dan kamera ini udah gue pakai selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu itu juga lah gue menemukan beberapa kekurangan dari kamera ini yang bisa dibilang cukup bikin gue sedih. Nah masalahnya, kekurangan dari kamera ini tuh sebelum gue beli ya, itu nggak pernah gue temuin dari video-video review soal kamera gitu cuy. Sampai akhirnya gue ngalamin sendiri dan gue tahu beberapa kekurangan yang nggak pernah dibahas di video orang-orang. Sebelum gue masuk ke kekurangannya dari DJI Osmo Pocket 4P ini, gue mau bahas dulu beberapa kelebihannya. Karena biar gimana pun juga menurut gue kamera ini bagus ya. Just info, sebelumnya gue itu punya Pocket 3 yang versi sebelum ini, tapi gue nggak punya Pocket 4. Jadi langsung lompat ke Pocket 4P. Buat kalian yang pengen tahu versi spek lengkapnya dari Pocket 4P ini, kalian bisa ngeliat aja review-review teman-teman lain ya, yang dari channel-channel nge-review gadget apa segala macam itu udah dijelasin gamblang. Di sini gue cuma coba nyinggung sedikit aja lompatan apa aja yang ada di fitur-fiturnya dari yang Pocket 3 ke Pocket 4P. Yang pertama, kamera ini jelas udah pakai dua lensa yang bikin kamera ini bisa ngezoom, dimana Pocket 3 itu nggak bisa sama sekali ya. Zoomnya itu ada di 1 kali atau standarnya, terus abis itu ke 3 kali, ke 6 kali, dan ke 12 kali. Kalau di 1 kalinya itu sama dengan atau setara dengan lensa full frame 20 mm. Kalau yang di 3 kalinya itu setara dengan lensa full frame di 70 atau sampai 80 mm. Mode kamera di 1 kali dan 3 kali itu nggak ada crop zoom sama sekali ya, jadi mengandalkan lensanya yang ada di sini cuy. Tapi kalau misalnya udah masuk ke mode 6 kali atau 12 kali, itu udah masuk ke digital zoom. Walaupun menurut gua hasilnya di 6 kali masih cukup bagus, dan di 12 kali ya udah kelihatan agak-agak burik dikit, tapi masih bisa kepake footage-nya kalau buat kalian lihat di HP aja. Kelebihan kedua dari Pocket 3 di Pocket 4P ini ada picture profile tambahan. Yang pertama itu ada HDR 10-bit, dimana yang versi sebelumnya itu nggak ada. Terus ada D-Lock juga, ini kalau di versi sebelumnya ada tapi lebih upgrade gitu ya. Dan ada tambahan profile picture lagi yang terbaru, yaitu D-Lock 2 10-bit. Nah, di Lock 2 10-bit ini diklaim sama si DJI-nya ya, itu bisa menghasilkan warna yang lebih banyak dan lebih, apa ya, bisa dibilang lebih cerah kali ya, atau lebih bagus dibanding versi sebelumnya. Kelebihan ketiga menurut gue ini cukup penting buat gue yang anaknya kurang begitu sinematik gitu kan, yaitu lock preview. Jadi kalau misalnya kalian pakai profile picture yang tadi gue sebutin ya, kecuali yang standar, itu kan tampilan di monitornya itu kan jadi flat. Karena emang warnanya emang diincar seperti flat seperti itu kan. Nah itu ada lock previewnya. Jadi kalau kalian lihat, itu warnanya seolah-olah jadi balik standar atau kayak udah di grading gitu cuy. Nah ini manfaatnya kalian bisa buat mantau shadow sama highlight supaya nggak over atau terlalu under gitu cuy. Itu cocok banget buat pemula, jadi ngeliatnya gampang. Yang terakhir, mungkin kalian nggak pakai tapi gue cukup appreciate, yaitu di kamera baru ini ada filternya. Dan lumayan banyak, namanya macam-macam, gue nggak hafal semua. Dan menurut gue filternya ada yang biasa aja, ada juga yang bagus. Dan filternya itu biasanya kan kalau misalnya kalian pakai filter bawaan kamera tuh kan
terlalu kontras, apa terlalu terang, apa terlalu apa gitu kan. Nggak usah khawatir, kenapa? Karena di kamera ini filternya bisa diatur intensitasnya. Bisa 100%, bisa 80%, bisa setengahnya, bisa seperempat. Jadi bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Ya, itu dia kelebihan dari Pocket 4P yang gue beli. By the way, ini gue beli sendiri ya. Ini nggak di-endorse, nggak dibayar sama pihak manapun. Ini bener-bener gue beli sendiri. Emang karena gue suka dan gue punya versi sebelumnya. Dan sekarang kita masuk ke beberapa kekurangan yang udah gue bahas di awal video. Ada 5 kekurangan, gue bahas dari nomor 5 dulu cuy ya. Makin ke bawah, makin nomor 1, makin bikin gue sebel atau sedih gitu cuy. Mulai dari nomor 5 dulu cuy ya. Nah, kebetulan gue tuh kalau ngambil footage yang soal motor atau di bengkel, gue tuh suka banget make yang namanya slow mo. Sebenarnya kalau di kamera biasa, di kamera-kamera mirrorless gitu ya, kalian tinggal naikin FPS-nya aja beres gitu kan. Nah, permasalahannya kalau di Pocket ini atau kamera-kamera sejenis Pocket kayak gini ya, itu FPS-nya khususnya di Pocket ini, FPS-nya tuh mentok di 60 kalau mode kamera biasa. Jadi kalau misal kalian mau pakai mode slow mo, harus masuk ke mode khusus slow mo-nya gitu kan, yang udah terima beres. Nah, sayangnya di mode slow mo itu, kalau kalian pakai 1080 ya, itu cuma bisa di zoom 1 kali. Jadi yang pertama 1 kali, yang kedua 3 kali. Jadi cuma bisa lensanya itu 20 mm sama 70 mm. Sisanya yang zoom tambahan yang tadi gue sebutin di awal, kayak yang 6 kali atau 12 kali, nggak bisa kepake. Dan paling parahnya lagi, kalau kalian pakai full spec, misalnya kamera ini kan bisa sampai 4K, FPS-nya itu bisa sampai ngerekam slow-mo 240 fps. Kalau kalian full spec seperti itu, lensanya sama sekali nggak bisa ngezoom. Jadi cuman, ya udah gitu aja. Cuman pakai 20 mm. Sayang banget gitu cuy. Solusinya, jadi ketika gua mau menggunakan fitur atau mode slow-mo ini, ya paling mentok gue cuma pakai di 1080 itu sampai 120 fps. Walaupun memang di 240 fps-nya itu nggak kepake sama gue ya. Dan di mode 120 4K-nya juga tetap masih bisa ngezoom. Walaupun di mode 4K 240 fps-nya itu udah nggak bisa ngezoom sama sekali. Tapi dengan tipikal penggunaan gue, itu jarang banget gue ngerekam pakai 240. Karena udah kelamaan cuy, terlalu lambat gitu kan. Yang gue temui juga selama 2 minggu gue pakai kamera ini adalah flicker. Gua nggak tahu ya kenapa pengguna Pocket 4P di sosial media belum bermunculan yang ngeluh soal flicker, tapi saat gue pertama kali pakai ini, bahkan bukan di ruangan ya, di outdoor, tapi ada lampunya gitu, itu bahkan masih flicker juga. Footage-nya kalian bisa lihat. Awalnya gue pikir cuma kamera gue doang nih yang error gitu kan, tapi ternyata di beberapa konten kreator, khususnya travel vlogger, gue juga ngeliat ada flicker ini. Sebenarnya di mode menunya itu bisa diatur ya, bisa di-adjust, ada berapa sih, 50 mHz, 60 mHz, gue nggak tahu ya. Itu pokoknya ada settingan seperti itu, yang kalian yang lebih paham bisa dikoreksi. Itu udah gue coba satu-satu, tetap aja flicker. Bahkan sampai ke mode auto, kan ada mode autonya. Itu tetap masih aja flicker. Dan flicker itu makin parah, makin kelihatan jelas kalau di mode slow-mo. Mudah-mudahan kedepannya masalah flicker ini bisa ya kalau gue rasa sih sama DJI ditambahin firmware aja udah beres sih sebenarnya, update firmware terbaru ya. Tapi ya menurut gua cukup mengganggu sih flicker itu ya. Kekurangan yang ketiga, sebenarnya sih ini bisa dibilang kekurangan, bisa juga enggak sih ya. Gini cuy, kalau misalnya kalian beli Pocket 4P yang versi combo atau versi lengkap, itu kalian bakal dapetin ini, remote sekalian displaynya gitu ya kan. Kalau kalian beli yang versi biasa, sayang banget kalian nggak dapet ini. Dan menurut gua dengan versi combo yang cuma nambah 1 juta dari versi standar, ya menurut gua DJI itu udah baik banget ngasih kalian free remote ini gitu kan. Fungsinya kalian bisa ngelihat, jadi kalau misalnya kameranya kalian taruh di sini gitu kan, terus kalian jauh gitu kan, kalian bisa framing kameranya. Di sini ada tombolnya, ada joysticknya, mau seperti apa, terus bisa foto atau neken record, rekam sampai stop record gitu kan. Sekalian ada layarnya, dan layarnya ini juga udah layar sentuh gitu kan, jadi kalian bisa touch focus. Cuman sayangnya adalah ini kecil banget cuy. Ditambah ini kalau kalian lihat, ini kan layarnya cukup, ya lumayan lah ya, nggak kecil banget juga kan. Tapi kan ini udah sama bezel-bezel ya gitu cuy. Yang dimana kalau kalian nyalain, layarnya itu fix jadinya cuman selebar 2,5 cm kali 2,5 cm. Lu bayangin tuh, jari gua aja satu nih udah 2 cm. Jadi 1,5 jari gua kali 1,5 jari gua gitu. Dan itu menurut gua di kondisi outdoor ya, cahaya matahari terik, kita solo shooter gitu kan, pakai tripod segala macam, untuk ngeframingnya itu lumayan sih, lumayan agak sedikit ngerepotin, lumayan effort. Kalian mesti ngelihat agak deket gini kan. Dan yang paling bikin frustasi adalah
ketika kalian mau touch focus. Jempol kalian tuh gede banget tuh pasti itu, karena ini kan layarnya kecil gitu kan. Jadi kecil gitu, tak. Kadang juga salah, mau nitikin fokus di muka atau lari, mau nitikin fokus di benda mati, nggak taunya ke muka gitu. Jadi sering kebolak-balik. Solusinya ya kalau gua sih sebenarnya bukan nggak kepake, ini tetap kepake. Fiturnya juga sangat membantu, cuman nanggung banget sih ya menurut gua. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Tadi di awal video gue sebutin ya bahwa Pocket 4P ini dibekali dengan picture profile terbaru, yaitu D-Lock 2 ya kan, dimana bisa menghasilkan warna yang lebih kaya. Cuma sayangnya kalau kalian pakai profile picture itu, kamera kalian nggak bisa ngezoom sama sekali. Jadi cuman di 20 mm doang, yang cuman di 1x-nya doang gitu. Mau dipakein 3x nggak bisa, apalagi 6 sampai 12. Jadi kayak ini kamera dibekali dengan profile picture baru, capek-capek didesain juga menggunakan dua lensa, tapi begitu pakai profile picture yang baru, lensa yang satu jadi useless gitu. Ini gimana ya? Aneh sih menurut gua. Nomor 1, ini yang paling bikin gua sedih sih sebenarnya. Bikin kayak begitu tahu, wah cukup kaget. Kok nggak bisa nih kameranya begini nih? Wah kacau nih. Sampai gua ngebandingin sama yang versi sebelumnya yang Pocket 3 gitu kan. Ternyata di Pocket 3 bisa gitu. Kenapa yang yang baru ini nggak bisa? Gua sampai nunggu update firmware-nya dan udah di-update, ternyata isu itu juga tetap ada. Apakah itu? Yaitu slow-mo-nya nggak ada lock profile atau picture profile. Seperti yang tadi gue bilang, kalau gue tuh suka banget pakai mode slow-mo gitu kan. Untuk ngevlog biasa, ngomong ke kamera dan ngevlog-ngevlog yang lainnya ya, gue pakai mode video biasa karena itu bisa pakai profile lock atau flat picture gitu kan. Nah biasanya kalau untuk ngerekam insert atau b-roll atau apapun istilahnya, itu gue pakai slow-mo gitu, pakai mode slow-mo karena ngambilnya juga lebih cepet, terus habis itu ngeditnya juga proses editing lebih gampang. Cuman kalau misalnya di mode slow-mo itu profile picture-nya beda sama yang versi video biasanya gitu, itu malah nambah kerjaan gitu. Gua ngelihat yang Pocket 3, setelah gua confirm gitu kan, gua lihat lagi, ternyata yang Pocket 3 aja di mode slow-mo-nya itu ada lock profile itu bisa gitu loh. Jadi hasil mode video biasa sama mode video slow-mo itu bisa sama warnanya. Yang di kamera baru ini sayang sekali tidak bisa. Jadi warnanya belang-belang, guys. Contohnya kayak ini. Nah, ini video yang gua ambil pakai profile picture flat ya, tapi dengan kamera lain. Terpaksa slow-mo-nya kayak gini-gini nih. Itu gua ambil pakai kamera ini, Pocket 4P, gua slow-mo, tapi warnanya ya jadi begitu aja udah, nggak bisa pakai lock. Walaupun bisa pakai filter ya, kayak filter-filter yang tadi gue sebutin, yang lucu-lucu, vivid, segala macam, itu bisa dipakai. Cuman gua kan ngincernya warna yang flat biar bisa gua apa-apain nih, fleksibel gitu. Ternyata tidak bisa. Jadi kalau misalnya kalian salah satu pengguna atau pemuja fitur slow-mo saat kalian ngambil footage, kekurangan fitur yang barusan gue sebutin patut jadi pertimbangan kalian sebelum ngambil kamera Osmo Pocket 4P. Solusinya dari kekurangan nomor 2 yaitu dengan berat hati selama gue punya kamera ini, gua nggak pakai profile picture D-Lock 2. Gue cuman pakai D-Lock yang biasa, dan di mode slow-mo-nya gue pakai profile picture standar. Jadi solusinya ya mau nggak mau, ketika gua pengen ngerekam slow-mo itu gua harus berdamai dengan konsekuensi bahwa warna atau footage slow-mo gua itu standar gitu ya, bukan flat, dan harus ngerelain editor gua butuh ekstra waktu lagi untuk nyamain warnanya gitu cuy. Paling nggak kelihatan jomplang banget lah gitu. Intinya gimana bang kamera ini? Lu suka apa enggak? Puas apa enggak? Jujur ya kan. Intinya kamera Osmo Pocket 4P ini masuk kategori kamera yang bagus menurut gua. Kenapa? Karena gua selalu punya prinsip bahwa nggak ada satupun di dunia ini kamera yang sempurna. Tapi memang ada beberapa kekurangan di 4P ini yang menurut gua di luar ekspektasi gua gitu loh. Cukup kecewa. Karena apa? Karena patokan gua itu awalnya dari yang Pocket 3. Salah satunya itu tadi, slow-mo-nya nggak ada lock profile-nya atau picture profile-nya gitu kan. Karena yang di Pocket 3 itu ada. Worth it nggak dengan harga yang belum digoreng sekarang ya? Waktu itu gue beli yang kalau nggak salah paket standarnya itu sekitar 11 jutaan kalau nggak salah. Tapi yang gue beli combo ini adalah 12 juta 800 sampai 900 ribuan gitu kan. Nggak nyampe 13 juta. Worth it atau enggak? Menurut gue sih worth it.
Karena dari beberapa kekurangan yang tadi gue sebutin, kamera ini punya segudang kelebihan juga. Salah satunya adalah grading warnanya yang menurut gue jauh signifikan lebih bagus dari versi yang sebelumnya, Pocket 4 atau Pocket 4 yang bukan P sekalipun gitu. Ya, intinya itu dia beberapa kekurangan yang gue langsung temui secara sendiri langsung gue rasain di kamera ini. Kalau kalian juga ngerasa ada beberapa kekurangan atau beberapa kelebihan yang kalian suka banget dari kamera ini, langsung aja share di kolom komen. Terima kasih buat semua yang udah pada nonton. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Ateng cabut. Peace.